Untuk apa? Untuk peduli terhadap sesama. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di Ngobrol Santai Ramadan SDIT Latansa Cendekia. Bersama saya Nabila Sofwah, siswi kelas 6 IMA Muslim sebagai host. Dan bintang tamu kita kali ini adalah Ibu Dewi Utami. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Adik-adik, Bu Dewi ini adalah Kepala Sekolah SDIT Latansa Cendekia yang menjabat pada tahun 2012. Dan kesibukan lain adalah di bidang inklusi dan edukasi SIT Latansa Cendekia. Oh iya, Bu Dewi, pada episode Ngobras kali ini kita akan membahas tentang peduli sesama. Sebelum itu, Nabila yang memperlihatkan video berikut ini. Let's check it out. Wah, teman-teman, gimana nih? Kira-kira udah bisa mengambil makna belum dari video barusan? Kita tanya langsung aja sama Bu Dewi. Bu Dewi, makna dari video barusan bagaimana ya, Bu? Luar biasa ya Kak Nabila. Jadi maknanya itu dari awal sampai akhir tadi kita lihat gambaran kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari awal aktivitas sampai mungkin kita pulang kembali ke rumah, ya kan?
bertemu dengan banyak orang, dan tadi terlihat saling menolong, saling membantu. Nah, itulah yang disebut dengan peduli terhadap sesama. Betul. Nah, tolong menolong ini perintah dari Allah loh Kak Nabila. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Seperti itu. Jadi adik-adik, makna tadi adalah gambaran keseharian kehidupan manusia, dan kita harus peduli terhadap sesama. Ya. Bu Dewi, aku ada pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana sih Bu caranya menumbuhkan atau melatih kepedulian terhadap sesama? Ya, bagus banget pertanyaannya ya. Menumbuhkan, luar biasa ya. Kalau ngomong masalah menumbuhkan jadi ingat yang di sebelah nih, ada tanaman ya. Nah, untuk tumbuh itu kan butuh pupuk. Nah, bagaimana sih memupuknya? Karena biar tumbuh itu harus dipupuk, betul. Nah, pupuk yang pertama itu adalah rasa empati. Nah, empati itu adalah kita merasakan sama seperti yang dirasakan orang lain. Nah, supaya tumbuh empati gimana nih caranya gitu kan, harus dilatih. Nah, supaya tumbuh empati itu kita membayangkan kalau ada orang jatuh sakit, kita bayangkan dalam posisi dia. Kalau aku jatuh pasti sakit, nggak enak loh sakit, kita tolong orang itu. Kita tolong adik kecil yang jatuh, ya kan? Sekarang sedang puasa kan, Kak Nabila? Nah, iya. Puasa enggak? Puasa dong. Ya, puasa kita menahan lapar dan haus. Awal-awal Ramadan pasti ngerasa dong lapar banget, ya kan? Iya. Rasa nggak kuat, pernah nggak? Pernah. Nah, itu melatih kita untuk tumbuh empati tadi. Jadi kalau melihat ada tetangga kita mungkin yang mungkin tidak punya pekerjaan, kemudian anak-anaknya banyak, kita membayangkan apakah mereka bisa makan setiap hari, apakah mereka kelaparan. Enak gak lapar? Enggak enak. Jadi nanti Kak Nabila kalau sudah tumbuh ternyata lapar itu tidak enak. Kita pengen membantu orang lain akhirnya. Akhirnya Kak Nabila menyisihkan tabungan untuk mungkin membelanjakan makanan dan minuman. Disampaikan kepada tetangga kita. Itu salah satunya cara untuk tadi menumbuhkan supaya kita peduli terhadap sesama. Betul. Bu Dewi, pertanyaan yang kedua nih. Kadang kan kita malu atau nggak pede untuk membantu sesama yang lebih membutuhkan. Bagaimana sih Bu caranya untuk menghilangkan rasa malu dan nggak pede kita? Ya betul. Nah, malu. Pernah malu nggak? Aduh, malu. Malu gitu kan. Jadi malu itu sebetulnya karena belum terbiasa aja Kak Nabila. Jadi kalau sudah terbiasa malu akan hilang. Nah, biasanya beberapa orang itu malu karena dia kan bukan saudara aku, nanti aku menolong, mau nggak dia ditolong? Ih, kamu siapa? Nah, hilangkan pikiran itu. Biasakan dulu yang penting tolong menolong. Ingat tadi Allah memerintahkan untuk apa? Saling tolong menolong. Betul. Nah, Allah saja memerintahkan, jadi jangan ada malu lagi ya, harus terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa, coba aja, coba satu kali pasti akan ketagihan. Kalau nggak percaya nanti pulang dari sini langsung dicoba, oke? Oke. Bu, ya. Kadang dan kapan ya Bu waktu yang tepat untuk memulainya? Ya, kalau ngomong masalah kapan waktu yang paling tepat, sebetulnya harus sejak dini, dari kecil. Jadi kalau Kak Nabila sekarang punya adik nggak di rumah? Punya. Adik yang masih kecil ada? Ada. Kelas berapa? Masih kelas 1. Masih kelas 1 SD. Nah, kelas 1 SD. Dulu waktu masih kecil, Kak Nabila sering melihat nggak adiknya misalnya membantu mamahnya merapikan sandal, ya kan? Dari kecil kalau sudah dilatih melihat lingkungan, misalnya membantu mamahnya membawa belanjaan yang agak berat misalnya, ya kan dari kecil dilatih. Melatih itu nggak harus langsung melakukan, bisa juga dengan diberikan contoh. Jadi Kak Nabila kan sudah besar gitu kan, memberi contoh ke adiknya gitu. Itu waktu yang tepat memang dari kecil. Tapi bagaimana Bu dengan orang-orang yang belum terbiasa peduli dengan sesama? Banyak loh orang yang belum
terbiasa untuk peduli dengan sesama, ya kan. Nah, nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang, ayo kita peduli terhadap sesama, betul. Dan sekarang adalah momen yang paling tepat ya adik-adik semua. Momen yang paling tepat sekarang bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Masya Allah ya. Di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Allah sudah memberikan perintah-perintahnya di bulan Ramadan. Salah satu diantaranya ada rukun Islam, kita harus zakat, ya kan? Zakat itu pun untuk melatih kita peduli terhadap sesama, maknanya. Kemudian selain itu ada sedekah. Nah, sedekah biasa dari awal Ramadan sering melihat nggak ada takjil di jalan gitu, ya kan? Nah, banyak kolak, banyak apa ya kan lewat itu. Dan Masya Allah banyak sekali orang-orang yang memberikan makanan takjil gratis. Untuk apa? Untuk peduli terhadap sesama. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak bisa mempersiapkan takjil saat berbuka bisa merasakan takjil yang tadi ya. Kemudian bulan Ramadan ini juga tadi ya, kapan kita memulainya? Tadi kan harus ada empati itu loh. Karena kalau nggak ada empati susah untuk peduli terhadap sesama gitu. Jadi salah satunya adalah latihan ya, adik-adik yang kelas 1 puasa semua ya. Nah, latihan untuk menahan lapar supaya kita dapat merasakan bagaimana orang-orang yang sedang kesulitan ya kan, nggak bisa makan dan lain-lain kok lapar ya gitu. Jadi mereka bisa, adik-adik yang tadi latihan itu bisa membantu dan peduli terhadap sesama. Seperti itu Kak Nabila. Teman-teman, tidak terasa ya, dari tadi kita ngobrol santai sama Bu Dewi tentang peduli terhadap sesama. Semoga perbincangan podcast kali ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan terima kasih buat Bu Dewi udah hadir di episode Ngobras kedua kali ini. Semoga nanti di lain waktu bisa ngobrol bareng ya Bu. Amin ya. Mungkin cukup sekian Ngobras Ramadan kali ini. Saya Nabila Sofwah, mohon pamit undur diri. Barang siapa yang membantu seorang muslim dalam sesuatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankannya beban di dunia dan akhirat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.